tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong, saudara. Itu hoax, bahkan itu fitnah. Jadi saya dicekal li asbabin amniyah. Itu ditulis dalam surat cekalnya. Li asbabin amniyah, karena alasan keamanan. Nah, biasanya kalau alasannya melanggar di situ ditulis mukhalafatun nizam atau at-takhalluf anin nizam. Nah, itu namanya melanggar aturan. Nggak ada di dokumen saya, tidak ada kalimat at-takhalluf anin nizam atau mukhalafatun qanun, nggak ada. Yang ada adalah li asbabin amniyah, untuk alasan keamanan. Nah, tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya, kemudian kenapa saya tidak bisa keluar, dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya, ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadhibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah itu sampah ya, kawan. Informasi sampah tentang Anda. Nah, jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini, saudara, orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya, kawan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW. Ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul Anda ini punya kasus hukum? Ada 2 kasus hukum, satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara, punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya, saudara. Nah, terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya, ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya, ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya, ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang, nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya, kami minta maaf karena memang
Ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali.